Selamat datang di kelas daring Bahasa Indonesia KBRI London bersama Dorothy Ferrari dan Elisa Brewis. Video 3, Tingkat Mahir, Belajar BIPA Daring. Hari ini, kita akan mempelajari kosakata mengenai kelas daring, menyimak pengalaman belajar daring dari dua pembelajar BIPA di Inggris dan Irlandia, serta mempelajari bahasa yang digunakan untuk memberikan pendapat. Bagian terakhir, membahas kebijakan pendidikan daring terkini. Pertama, kosakata. Jangan lupa mencatat istilah baru. Simakan. Sekarang kita akan menyimak pengalaman dua pembelajar BIPA, Jack dan Mercia, yang sedang mengikuti kelas daring. Dengarkanlah, simakan, dan tulislah pendapat mereka tentang keuntungan dan tantangan belajar daring, serta apa saja saran yang diberikan mereka supaya proses belajar berjalan dengan baik. Belajar lewat online sebenarnya sangat memudahkan bagi kita karena bisa mengatur waktu khusus ke dalam jadwal diri sendiri karena hanya harus login di rumah. Selain itu, tidak perlu keluar rumah sehingga tidak ada alasan untuk malas datang. Menurut saya belajar daring sangat baik dan ini karena bisa tetap di rumah. Kalau dingin di luar ini bagus sekali. Juga saya bisa ikut kelas di London dari Dublin, jadi lebih baik. Juga lebih aman selama pandemi COVID. Juga kelas bisa direkam dan ditonton nanti. Dan akhirnya juga kata-kata yang diketik lebih mudah dibaca daripada yang ditulis tangan, menurut saya. Tetapi kekurangan terbesar menurut saya adalah perasaan canggung ketika kita bicara dengan guru atau teman kelas melalui video call. Kadang itu susah menangkap ekspresi teman-teman dan merasa kurang natural dibandingkan bicara langsung jika bertemu beneran. Tantangan belajar daring termasuk kadang-kadang ada kesulitan koneksi, lebih sulit untuk bersosialisasi dengan teman kelas setelah kelas selesai, dan juga kadang-kadang sulit untuk fokus dibandingkan dengan kalau di ruang kelas dengan orang lain. Untuk pelajar yang berminat mengikuti kelas bahasa online, saya menyarankan agar harus rajin mempersiapkan diri sebelum kelasnya dimulai dan mengakrabkan diri dengan materi kelas minggu itu. Kemudian sebaiknya kita berupaya ikut serta dalam percakapan dan berpartisipasi supaya kita sebagai murid mendapatkan manfaat penuh dari kelas tersebut. Kadang terlalu mudah kita menghindari menjawab pertanyaan atau ikut diskusi dengan menggunakan mute. Dan jika dibiarkan seperti itu, pokok dasar mengikuti kelas online hilang dan sebenarnya itu para murid yang rugi karena tidak mendapat manfaat pembelajaran sepenuhnya. Nasihat saya untuk belajar daring adalah hidupkan video
dan bisukan diri jika Anda tidak berbicara. Saya menyarankan masuk kelas lebih awal supaya bisa memeriksa audio dan baterai, dan juga untuk mengobrol dengan teman kelas sebelum kelas mulai. Jangan lupa memberitahu teman serumah dan jangan terganggu. Akhirnya, nikmati kelasnya dan jangan malu-malu. Terima kasih banyak. Sudahkah kamu mengisi kolom ini dengan lengkap? Jika sudah, mari kita periksa jawabanmu. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara memberikan pendapat. Untuk memberikan pendapat, kita dapat memulai kalimat dengan menurut saya atau menurut pendapat saya. Jika pendapat kamu mengandung jawaban yang positif, maka kamu bisa menggunakan kata-kata seperti kelebihan dari, keunggulan dari, manfaat dari, keuntungan dari, diikuti dengan topik pembicaraan. Contoh, menurut pendapat saya, kelebihan dari belajar daring adalah jika pendapat kamu mengandung jawaban yang negatif, maka kamu bisa menggunakan kata-kata seperti kekurangan dari, tantangan dari, kerugian dari, kelemahan dari, diikuti dengan topik pembicaraan. Contoh, menurut pendapat saya, kekurangan dari belajar daring adalah untuk latihan, berilah pendapat tentang kelebihan dan tantangan dalam belajar daring. Gunakanlah kata-kata yang sudah kamu pelajari minggu ini. Selain itu, cobalah untuk memberikan saran agar dapat belajar daring dengan efektif. Gunakanlah kata-kata yang sudah kamu pelajari minggu lalu. Untuk wawasan keindonesiaan, kita akan belajar tentang kebijakan terbaru pemerintah Indonesia tentang pendidikan daring. Tahukah kamu bahwa pemerintah Indonesia menganggarkan dana sebesar 7,21 triliun untuk mendukung pendidikan daring melalui pembagian kuota internet gratis? Selama 4 bulan, dari bulan September hingga Desember 2020, 39,78 juta siswa di Indonesia menerima kuota internet sebesar 35 GB per bulan. Sementara itu, 8,24 juta mahasiswa menerima kuota internet sebesar 50 GB per bulan. Berikan pendapatmu tentang kebijakan ini. Gunakanlah kosakata yang dipelajari minggu ini. Saya bangga berbahasa Indonesia.